Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1204 sampai tahun 1206. Jericho Lee tertawa, tuanku sangat baik, kuat dan sehat. Selain metode yang dia berikan kepada Chang Xuande sebelumnya, Chang Xuande juga telah mempelajari beberapa trik. Selama Chang Xuande berlatih dengan baik, jika dia menjadi seorang pejuang tepat waktu, dia tidak ingin berada pada level yang tinggi. Jika dia bisa menjadi praktisi ki dan seni bela diri, kualitas fisiknya akan meningkat pesat, bahkan 10 tahun lebih muda. Dia tidak perlu khawatir akan sakit sama sekali. Itu bagus. Meng Kai menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, lalu bertanya, apa yang kamu lakukan di kota Chuanzong kali ini? Guru meminta saya datang ke sini untuk belajar keterampilan medis dari Paman Zai, sehingga saya bisa mendapatkan gelar master dan doktor dalam waktu sekitar setengah tahun. Saya telah menentukan judul tesis master saya dalam beberapa hari terakhir, dan tesis tersebut telah membuat kemajuan. Jawab Jericho Lee. Meng Kai 3 orang telah mengamati Jericho Lee mulai sekarang. Mereka menemukan bahwa pemuda ini sangat tenang dalam temperamen, sikap berbicara, dan perilaku berbicara, tanpa berlebihan dan kecemasan seperti anak muda pada umumnya. Dia layak menjadi murid Chang Xuande, tapi dia tidak biasa. Meng Kai menghela nafas sejenak, namun tak lama kemudian ia tertegun, tunggu sebentar, apa menurutmu butuh waktu sekitar setengah tahun untuk mendapatkan gelar master dan doktor? Apakah kamu yakin tidak setengah tahun untuk mendapatkan gelar master, lalu setengah tahun untuk mendapatkan gelar doktor? Ia baru saja mendengar Jericho Lee mengatakan bahwa dibutuhkan waktu setengah tahun untuk mendapatkan gelar master dan doktor. Bagaimana mungkin? Gelar master sendiri sangat sulit didapat, dan disertasi doktor memiliki banyak indikator yang kaku sehingga lebih sulit didapat. Bagaimana setengah tahun sudah cukup? Jericho Lee menjawab, butuh waktu sekitar setengah tahun untuk mendapatkan ijazah master dan doktoral. Guru hanya memberi saya sedikit waktu. Meng Kai membelalakkan matanya. Tidak, menurut umurmu, seharusnya kamu baru saja lulus dari universitas, artinya sarjana. Berapa lama kamu lulus? Ini belum setahun. Tepatnya, baru 7 atau 8 bulan sejak saya mendapat ijazah perguruan tinggi. Setelah dia dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, ijazah dan hal-hal lain dengan sendirinya hilang, dan waktu kelulusan pun tertunda. Kemudian, dia masuk Universitas Luzhu dan mendapatkan sertifikat gelarnya lagi, beberapa bulan kemudian. Berapa lama kamu belajar kedokteran dengan Master Chang? Meng Kai berpikir bahwa Jericho Lee seharusnya belajar kedokteran dengan Chang Xuande sejak dini. Jika tidak, Jericho Lee berpikir, ini baru 1 tahun. Saya belajar selama 3 bulan sebelum menjadi guru. Kemudian saya setuju untuk datang ke kota Chuanzong untuk mendapatkan gelar master 1 tahun kemudian. Namun di tengah-tengah, saya meminta waktu beberapa bulan. Pergi, dan waktu 1 tahun yang disepakati tidak tiba. Saya mempersiapkannya hampir 2 bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya, waktu belajarnya kurang dari 1 tahun. Setelah mendengar ini, Meng membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak berani mengatakannya. Setelah belajar dengan Master Chang selama 1 tahun, bisakah kamu mengatasi obat flu? Ya Tuhan, apakah kamu mengikuti ujian kualifikasi pengobatan Tiongkok? Qiao Ming tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Saya kira begitu, gumam Qi Jing. Jericho Lee mengedipkan matanya dan menggaruk kepalanya. Dia merasa malu dan berkata, saya lulus ujian kualifikasi medis Ming di Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Luzhu beberapa bulan yang lalu. Petik 2. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tenang. Mulut Qiao Ming dan Qi Jing menjadi berbentuk "oh konyol". Sudah lulus ujian kualifikasi medis Ming 5, berapa umurnya? Apakah ini sudah menjadi obat Ming? Apakah Anda ingin membiarkan orang hidup? Qiao Ming dan Qi Jing muntah darah 3 kali dan berantakan tertiup angin. Mereka bekerja sangat keras untuk menjadi dokter Ming. Hasilnya, mereka menjadi dokter Ming di usia awal 20-an. Apakah itu kesenjangan yang besar? Ini sangat populer. Meng Kai menelan ludahnya, sedikit tidak percaya, kamu tidak akan menipuku lagi. Oh, kakek Meng, Jericho Lee tidak menipumu. Dia memang sudah mendapat kualifikasi pengobatan Ming. Saat pertama kali datang ke sini, sertifikat kualifikasi pengobatan Ming juga dibawa ke sini. Ke Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk mengonfirmasi. Dia adalah dokter Ming termuda selain saya. Zai Qingsui berkata dengan gembira. Qiao Ming dan Qi Jing berada dalam hati yang dalam lagi.
Ketika Zai Qingsui menjadi dokter dinasti Ming, mereka tidak terstimulasi. Tapi kalau dipikir-pikir, Zai Qingsui juga putri dari Zai Suo, seorang dokter suci. Tidak mengherankan jika Zai Qingsui lebih jahat dari orang lain. Tapi sekarang ada Jericho Lee lain yang sama jahatnya. Mereka terpukul dengan keras dan menangis, memang benar gelombang belakang sungai Yangtze mendorong gelombang depan, dan sesepuh itu tewas di pantai. Batuk. Meng Kei melihat ke arah Qiaoming dan Qi Jing yang tertekan, lalu terbatuk dengan canggung. Layak menjadi magang Master Chang. Ini benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Master Chang, saya harus mengaguminya. Qiaoming dan Qi Jing berkata mereka ingin mati. Meng Kei memandang Zai Qingsui, "Nak, kamu bawa dia ke rumah sakit kali ini, apakah kamu akan membiarkan dia berolahraga di sini?" Kakek Meng sangat pintar. Zai Qingsui Zizi berkata, Jericho Lee baru saja menentukan judul tesis masternya, namun memerlukan beberapa operasi praktis dan dukungan data. Harus melakukan beberapa eksperimen. Cara terbaik adalah mengumpulkan data dengan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Di selain itu, katanya keterampilan medisnya juga memiliki beberapa kekurangan. Kalau mau olahraga di sini, saya izinkan dia datang. Apalagi dengan dia, saya tidak perlu lari ke sini setiap hari. Saya bisa menjadi penjaga toko yang lepas kendali. Meng Kei berkata dengan bercanda, saya khawatir kalimat terakhir itu benar. Zai Qingsui tersipu dan menjulurkan lidahnya. Jika Jericho Lee ada di sana, dia bisa diobati jika ada penyakit rumit. Keterampilan medis Jericho Lee sangat kuat. Meng Kei 3 orang tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis ini terbiasa menjadi penjaga toko. Sekarang dia tidak bisa bertemu orang beberapa kali dalam sebulan, dan dia bilang dia berlari ke sini setiap hari. Namun, mereka juga tahu bahwa Zai Qingsui sangat rajin saat pertama kali membuka rumah sakit. Sekarang rumah sakit itu berkembang pesat dan semuanya dikelola dengan baik. Dia sebenarnya tidak perlu sering-sering lari ke sini. Hanya kamu yang bisa membuat kemalasan menjadi begitu segar dan halus, kata Meng Kei tak berdaya. Kalian semua sudah mengatakan itu. Saya akan membuat keputusan terlebih dahulu. Apakah saya punya alasan untuk tidak setuju? Tapi ada baiknya murid magang Master Chang bisa datang ke sini untuk berlatih. Di masa depan, banyak orang yang bisa membantu kami berbagi sedikit. Dokter di rumah sakit, hal yang paling santai untuk dikatakan, adalah membuka pintu. Jumlah penyakit yang sulit dan bermacam-macam paling sedikit, namun kadang-kadang akan terjadi situasi yang sangat memalukan, yaitu ketika 2 pasien yang sangat sulit dan bermacam-macam datang pada saat yang bersamaan, mereka tidak dapat disembuhkan dengan mata tertutup. Mereka hanya dapat menyembuhkan satu penyakit dan kemudian mengobati penyakit lainnya. Namun, beberapa penyakit yang sulit dan bermacam-macam dapat mengancam jiwa, jadi kita tidak dapat menunda waktu kita. Suatu ketika Meng Kei bertemu dengan 2 pasien sulit yang datang ke rumah sakit pada waktu yang bersamaan. Keduanya sangat kritis. Dia harus mengurus keduanya saat itu, dan dia sangat sibuk. Jika bukan karena keterampilan medisnya yang luar biasa, ia akan menyebabkan bencana besar. Tentu saja Meng Kei sangat yakin dengan kemampuan medis Jericho Lee. Untuk penampilannya dalam video kompetisi pengobatan flu Tiongkok, kemampuan medis Jericho Lee tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam beberapa aspek, keterampilan medis Jericho Lee bahkan lebih baik daripada pengobatan alaminya. Bab 1205. Yah, aku akhirnya bisa menikmati waktu luangku. Zai Qingsui sepertinya telah berhasil melakukan konspirasi. Dia kemudian menemui Wen Guan, manajer rumah sakit, untuk menjelaskan situasinya dan meminta Wen Guan mengatur ruang rawat jalan Jericho Lee, meja klinik, dan sebagainya. Wen Guan terutama bertanggung jawab atas pengelolaan urusan sepele rumah sakit, seperti makan di kantin, kunjungan beberapa pasien, dan bahkan menangani masalah medis. Sedangkan untuk urusan medis, dia tidak punya kemampuan untuk mengaturnya. Dengan cara ini, Jericho Lee masuk dalam daftar dokter di rumah sakit Huichun. Dalam setengah tahun ke depan, dia harus berolahraga di sini. Di satu sisi, dia akan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan masyarakat. Di sisi lain, ia akan menggunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan masyarakat untuk memberikan informasi yang sesuai untuk tesisnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Jericho Lee tidak bersekolah. Dia terutama tinggal di rumah sakit Huichun untuk menemui dokter dan melatih keterampilan medisnya. Dalam beberapa hari, dia dan sebagian besar dokter TCM di rumah sakit sudah akrab satu sama lain. Beberapa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di rumah sakit direkrut, dan lainnya diperkenalkan oleh Zai Suo. Mereka semua akrab satu sama lain.
Mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dan mereka tidak memiliki pertikaian seperti yang terjadi di rumah sakit besar pada umumnya. Selain itu, remunerasi yang ditawarkan pihak rumah sakit relatif tinggi, sehingga meskipun kadang-kadang seorang dokter meninggalkan pekerjaannya karena alasan pribadi, banyak dokter yang bersedia bekerja di sini. Pada awalnya, ketika saya melihat seorang dokter TCM muda di rumah sakit, saya ragu dengan keterampilan medisnya. Namun, setelah beberapa penyelidikan, dan Jericho Lee berinisiatif untuk menunjukkan keterampilan medisnya di depan mereka, suara keraguan menghilang dan berubah menjadi pujian. Sekitar 5 hari berlalu. Sore ini, Jericho Lee sedang mengunjungi rumah sakit, dan sekelompok tamu tak terduga datang ke rumah sakit. Bajingan kecil bernama Lee, keluar dari sini. Sebelum pria itu tiba, teriakan marah terdengar lebih dulu. Orang-orang di rumah sakit tertegun sejenak. Mereka berbalik ke pintu dan melihat 4 atau 5 orang masuk. Ketika dia melihat salah satu pengunjung, Jericho Lee mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya tanpa berkata apa-apa. Halo, apakah kamu di sini untuk menemui dokter? Tan Ying, seorang pekerja magang kecil di rumah sakit, maju ke depan dan bertanya sambil tersenyum. Keluar dari sini. Seorang lelaki tua di kepala melotot dengan marah. Tan Ying terkejut. Wajahnya memucat dan dia dengan cepat melangkah mundur. Melihat hal ini, orang-orang di rumah sakit tahu bahwa kebanyakan dari mereka datang untuk mencari kesalahan, jadi mereka menelepon Wen Guan secara diam-diam. Saat ini, Meng Kei keluar dari ruang konsultasi dan melihat pendatang itu dengan cemberut. Lin Zong, apa yang kamu lakukan di sini? Dia tiba-tiba mengenali satu sama lain, itu adalah Balai Pengobatan Feng Hua, pengobatan Tiongkok kuno, Lin Zong. Wajah Lin Zong penuh amarah saat ini. Aku mencari bajingan kecil itu. Dia menjabat tangannya dan menunjuk Jericho Lee, yang sedang duduk, dengan mata terkejut. Meng Kei tertegun dan menatap Jericho Lee, ada apa? Apakah Jericho Lee memprovokasi orang lain? Sambil tersenyum tipis, Jericho Lee melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Meng, jangan ikut campur. Saya akan menangani masalah ini. Saya akan berlibur sebentar bersama mereka. Benar saja, Meng Kei merasa khawatir. Lin Zong adalah seorang dokter surga. Di bawah tatapan khawatir semua orang di rumah sakit, Jericho Lee, sisiran berdiri dan memandang Lin Zong dan yang lainnya sambil tersenyum, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jangan konyol. Sebelum Lin Zong berbicara, Lin Kei menjadi sangat marah dan berkata, dasar brengsek, apa yang kamu lakukan? Cepat singkirkan tanganku. Atau aku tidak akan memaafkanmu. Namun, Jericho Lee terkekeh dan berkata, saya tidak tahu bagaimana Anda tidak bisa memaafkan saya. Kamu sikapnya membuat Lin Kei semakin marah, kamu mematahkan tanganku di depan banyak orang, dan melakukan pembunuhan di depan umum, yang bertentangan dengan etika profesi dokter. Saya yakin Anda tidak memiliki sertifikat medis. Itu praktik ilegal. Jericho Lee mengulurkan tangannya dan merasa semakin lucu, bagaimana kamu tahu aku tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter? Haruskah aku menunjukkannya padamu nanti? Ya, mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda? Kamu pikir kamu siapa? Lebar sekali, kamu. Lin Kei tersipu karena marah, lehernya tebal, dan dia menatap sepasang mata kanibal. Jika kamu tidak melepaskan ikatannya untukku, aku akan menghancurkan rumah sakitmu yang rusak. Oh, prestise yang luar biasa, kata Jericho Lee dengan wajah ketakutan, tetapi bukankah kamu mengatakan aku melakukan praktik kedokteran tanpa izin? Aku bahkan tidak punya surat keterangan dokter. Aku tidak bisa merawatmu. Lin Kei sangat marah hingga matanya hampir hitam saat itu juga dan pingsan. Meng Kei dan yang lainnya sangat senang melihat mulut Jericho Lee begitu mulus. Awalnya, mereka khawatir dengan kehilangan Jericho Lee. Sekarang sepertinya mereka terlalu khawatir. Lin Kei sangat marah sehingga dia segera meminta bantuan kakeknya. Tentu saja, Lin Zong tidak bisa duduk diam. Saat ini, dia maju ke depan dengan wajah muram dan bertanya dengan suara dingin, anak muda, bersikap sombong bukanlah hal yang baik. Apakah kamu pikir kamu bisa berjalan ke samping jika kamu memiliki beberapa keterampilan? Apa yang kamu lakukan hingga membuat tangan Kai seperti ini, tapi sekarang jika kamu tidak menyembuhkannya, aku tidak bisa berada di dekatmu. Jericho Lee mengulurkan tangan, meremehkan, apakah ucapan seperti ini, kamu bisa mengubah sedikit ucapannya? Aku bosan mendengar hal yang sama. Mengapa orang-orang ini selalu suka menjadi superior? Dari segi identitas, Jericho Lee lebih tinggi dari mereka. Saya tidak tahu di mana dia berada.
Dia bisa mengerti mengapa orang selalu mengatakan bahwa orang dengan keterampilan nyata tidak menonjolkan diri. Yang lebih tidak kompeten lagi, orang yang membawa setengah ember air suka berkeliaran. Nak, aku peringatkan, segera sembuhkan tangannya. Jika tidak, saya akan menelepon Anda dan Anda akan didiskualifikasi. Lin Zong mengeluarkan tongkatnya. Mendiskualifikasi saya dari praktik kedokteran. Jericho Lee berkedip dan menatapnya dengan ekspresi lucu. Pak Tua, siapa kamu? Jika Anda menelepon saya akan kalah jika Anda dapat membatalkan kualifikasi medis saya. Kualifikasi medisnya diakui oleh negara, dan dia juga mendapat sertifikasi medis Ming dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Dia tidak meragukan kemampuan Lin Zong. Dia bisa menggunakan kontaknya untuk menekannya dan bahkan membatalkan kualifikasi seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Sayangnya, dia bukanlah seorang praktisi pengobatan Tiongkok biasa. Jangan katakan bahwa gurunya adalah Chang Xuande, tetapi dia adalah perwakilan pengobatan tradisional Tiongkok yang menaklukkan pengobatan flu. Siapa yang berani membatalkan kualifikasinya? Apakah kamu tidak takut dengan air liur orang-orang? Mendengar nada bicara Jericho Lee yang benar-benar tak kenal takut, wajah Lin Zong menjadi semakin jelek. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anak laki-laki sombong seperti Jericho Lee. Saat ini, Qiao Ming tidak tidak mau menarik lengan baju Jericho Lee dan berbisik, Jericho Lee, tenanglah. Tahukah kamu siapa dia? Petik 2. Saya tahu, kata Jericho Lee, orang-orang di Balai Pengobatan Feng Hua belum pernah mendengar anak laki-laki itu menyebutkannya. Mereka pamer kemana-mana karena takut orang lain tidak tahu bahwa mereka adalah tuan muda Balai Pengobatan Feng Hua. Namun, itu terlalu menonjol. Itu menyinggung perasaan orang. Misalnya, mereka menyinggung perasaan saya sekarang. Awalnya, saya tidak repot-repot memberitahu Anda hal yang sama, tetapi Anda mengirimkannya kepada saya. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bab 1206. Jika Lin Kai mendengarkan peringatannya dan pergi, dia tidak akan repot-repot menemui mereka. Namun, dia murah hati, pihak lain jelas tidak menghargainya, dan mengira dia lemah, jadi dia berinisiatif mengirimnya ke pintu. Jika Jericho Lee tidak memberinya pelajaran, dia akan menyesali kebaikan orang lain. Lin Zong sangat marah hingga dia merokok. Menghadapi anak laki-laki sombong ini, dia mengertakkan gigi. Nak, apakah kamu benar-benar ingin merobek wajahku dengan Balai Pengobatan Feng Hua? Memotong. Jericho Lee mendengus jijik dan memandang mereka sambil tersenyum. Karena kalian Balai Pengobatan Feng Hua sangat kuat, bisakah kalian menyembuhkan tangannya sendiri? Oh, menurutku kalian tidak memiliki kemampuan itu sama sekali, bukan? Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Saya masih berpura-pura dipaksa kemana-mana. Saya tertawa sampai mati. Banyak orang di pusat medis Huichun tidak dapat menahan tawa. Kata-kata mereka tidak kasar. Balai Pengobatan Feng Hua sangat terkenal dan terkenal akhir-akhir ini, yang telah menimbulkan banyak kebencian. Sekarang mereka sangat senang melihat Lin Zong ditegur oleh Jericho Lee. Kamu. Lin Zong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya hampir berubah. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada tangan Xiao Kai, tapi jika kamu tidak menyembuhkan tangannya hari ini, aku berjanji tidak akan melepaskanmu. Jericho Lee terkikik dan duduk kembali di kursinya. Hei, kalau kamu punya cara, keluarkan saja. Jangan melolong di sini. Kalau kamu tidak menggangguku, aku masih bosan. Jangan tunda perawatanku. Dia hanya mengabaikan peringatan itu. Lin Zong sangat marah hingga wajahnya muram seperti es. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, sebaiknya kamu tidak menyesalinya. Aku berkata, bisakah kamu mengubah satu kata? Jericho Lee tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan senyuman di sudut mulutnya. Aku lupa memberitahumu bahwa semua orang yang berbicara kepadaku seperti ini sudah mati. Kata-katanya lembut, tapi itu membuat orang-orang yang hadir merasa merinding. Banyak orang merasa merinding, yang membuat mereka merinding. Oh, siapa yang harus diintimidasi? Lin Zong tidak menganggap serius kata-kata Jericho Lee. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan menjadi Lin Zong. Di bawah tatapan semua orang, Lin Zong segera mengeluarkannya. Ponselnya dan memutar nomor telepon seseorang, Mer. Yamamoto. Saya Lin Zong. Seperti ini. Mendengar alamatnya, Jericho Lee mengangkat alisnya dan memancarkan warna aneh di matanya. Pada saat ini, Meng Kai mendatangi Jericho Lee dan berbisik, Jericho Lee, apakah boleh melakukan ini? Apa masalahnya? Jericho Lee mengulurkan tangannya dan berkata,
Meskipun ada masalah, dia adalah seorang dokter alami. Dia seharusnya malu pada dirinya sendiri karena menjadi laki-laki. Yamamoto. Apakah itu orang Jepang? Saya tidak menyangka aula pengobatan Feng Hua ini tidak melakukannya. Bahkan menginginkan leluhur. Tidak apa-apa bermain-main dengan orang Han. Sekarang bahkan orang Jepang pun terlibat. Ipoh sebelum dia tahu bahwa aula pengobatan Feng Hua ada hubungannya dengan kerajaan Han, dia ingin tidak tahu malu. Sekarang Lin Zong telah mengambil berinisiatif untuk mengungkapkan bahwa balai pengobatan Feng Hua ada hubungannya dengan Jepang. Awalnya, Jericho Lee berpikir bahwa dia tidak boleh begitu kejam dan mengusir balai pengobatan Feng Hua dari Tiongkok. Namun sekarang dia berencana untuk mencabut balai pengobatan Feng Hua dan memberikan hukuman yang menyakitkan. Pelajaran untuk orang Jepang dan Han. Yah, tidak ada rasa malu. Mengkai berpikir begitu. Lin Zong juga mendengar kata-kata Jericho Lee, tapi dia tidak memiliki ekspresi malu sama sekali. Sebaliknya, dia dengan puas bersenandung, kamu bisa jadilah sombong sekarang. Saat Tuan Yamamoto datang, Anda akan melihat dengan baik. Tunggu sampai kamu datang. Apakah sekarang sudah mulai membengkak? Lupakan leluhurmu, balas Jericho Lee. Lin Zong sangat marah hingga wajahnya membiru dan merah sehingga dia melemparkan tangannya dengan marah. Adegan itu penuh ketegangan. Dalam beberapa menit, beberapa orang bergegas mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an, Mediterania, gemuk, dengan penampilan berbahaya. Tak perlu dikatakan lagi, pria ini adalah Master Yamamoto di mulut Lin Zongko. Tuan Yamamoto. Lin Zoni melihat seseorang, dengan cepat dan penuh hormat menyapanya. Apa masalahnya? Yamamoto bertanya dalam bahasa Mandarin yang fasih. Anak inilah yang membuat tangan Kai kecilku cacat. Tidak bisa disembuhkan. Dan sikapnya sangat sombong. Dia tidak hanya menghina balai pengobatan Feng Hua, tapi juga tidak memperhatikanmu, Tuan Yamamoto. Zong mau tidak mau menambahkan minyak dan cuka. Mengkai marah. Lin Zong, jangan bicara omong kosong. Mengapa aku berbicara omong kosong? Apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Orang inilah yang memukuli Kai, dan baru saja dia berbicara kasar kepadaku. Bahkan Tuan Yamamoto tidak memperhatikannya. Lin Zong mengangkat lehernya tinggi-tinggi dan tampak jelek. Kamu. Wajah Mengkai memerah karena marah dan janggutnya bergetar. Jericho Lee melambaikan tangannya, Meng Lao, kamu tidak perlu memiliki pemahaman yang sama dengan anjing jenis ini. Ini seperti manusia dari kejauhan, tetapi seekor anjing dari jarak dekat. Itu kamu, Lin Zong lihatlah dia sikapnya yang seperti budak, bisa dikatakan ia telah kehilangan muka orang Tionghoa. Kali ini, giliran Lin Zong yang menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah dan geram, brengsek. Tuan Yamamoto, kamu dapat melihat bahwa anak laki-laki itu menghinaku di depan banyak orang. Jangan biarkan dia pergi, jangan khawatir, Anda adalah seorang dokter penting di ruang pengobatan Feng Hua kami. Tentu saja, kami tidak akan melihatmu dipermalukan. Yamamoto berkata dengan suara yang dalam. Kemarahan Lin Zong segera menghilang, dan dia tampak sangat bersemangat. Yamamoto dengan dingin menatap Jericho Lee, dengan dingin menegur, nak, hina aku balai pengobatan Feng Hua, apa kejahatan yang harus saya ambil? Semua orang kaget. Ternyata balai pengobatan Feng Hua adalah milik orang Jepang. Jericho Lee tiba-tiba menyadari, begitu. Aula pengobatan Feng Hua dibuka oleh ayah Lin Kai. Itu boneka yang kamu besarkan, kan? Balai pengobatan yang disebut Feng Hua dibuka oleh orang-orang dinasti Han. Tidak apa. Itu adalah rumor yang kamu sebarkan, kan? Haha, kamu layak menjadi orang Jepang. Anda benar-benar pandai memainkan rangkaian permainan kata ini. Tak heran jika sebagian orang selalu menyombongkan diri bahwa Anda adalah bangsa yang berkualitas tinggi, sedikit kesopanan namun tidak memiliki kesalehan yang besar. Sejauh ini kami sudah memperjelasnya. Balai pengobatan Feng Hua tidak ada hubungannya dengan orang Han, melainkan boneka yang dibesarkan oleh orang Jepang. Pantas saja balai pengobatan Feng Hua begitu populer hanya dalam waktu setengah bulan. Orang Jepang selalu begitu. Jago dalam kungfu yang dangkal. Dengan kemampuan propaganda mereka yang konsisten, aneh kalau balai pengobatan Feng Hua tidak panas. Jadi jelas jika balai pengobatan Feng Hua bisa masuk ke Tiongkok, saya khawatir Yamamoto sudah menjalin hubungan baik. Pantas saja Lin Zong begitu yakin jika dia mengundang Yamamoto, dia akan memberi pelajaran pada Jericho Lee. Mata Yamamoto dingin. Tampaknya Jericho Lee terkejut mengetahui rahasia aula pengobatan Feng Hua. Dia bersenandung dingin, meskipun kamu tahu, apa? Beraninya Anda melawan Jepang. Saya dapat mencabut kualifikasi Anda untuk praktik kedokteran dengan satu kata sekarang.
Aku akan membiarkan rumah sakitmu ditutup juga.